apa yang dikatakan oleh tim Pro. Yang pertama adalah kurang lebih apa yang dikatakan dari tim Pro adalah perusahaan melakukan marketing automation itu adalah melakukan spamming kepada para customernya dan potensial customernya. Menurut kelompok kami itu sangat berbahaya karena apa? Spamming itu bukan menunjukkan culture dari Indonesia. Dalam bukunya Pak David Sunardi Kodrat ada 10 pola konsumsi yang harus kita waspadai sebagai pengusaha. Salah satunya adalah culture orang Indonesia yaitu gagap teknologi. Gagap teknologi dalam artian kita lebih suka menyentuh langsung, melihat langsung, dan merasakan langsung produk ini seperti apa. Contoh konkretnya adalah kemarin baru saja ada pameran LCGC, low cost green car yang di launching oleh beberapa company dari Jepang. Apakah dia melakukan spamming sebelum dia launching low cost green car? Saya rasa tidak. Dia malah membuka pameran besar-besaran di Jakarta dan omsetnya berapa? 248 triliun hanya dalam satu minggu. 24,8 triliun hanya dalam satu minggu. Menurut kami, marketing automation ini tidak diperlukan karena kalau misalnya kita berbicara tentang efisiensi harus disertai dengan efektivitas. Efektivitas dapat dilihat dari acuan berapa orang yang membeli produk kita karena kita melakukan efisiensi ini. Nah, kalau misalnya spamming, orang apakah tentu beli produk kita? Tidak dijawab oleh kelompok kontra. Tapi kalau bertemu langsung, itu sudah pasti, chance pembeliannya pasti besar. Yang kedua adalah marketing automation untuk meningkatkan penjualan. Tidak mampu juga dijelaskan oleh tim kontra. Sedangkan saya menjelaskan bahwa LCGC hanya dalam satu minggu dan sudah meraup 24,8 triliun. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim kontra menghabiskan waktu 2 menit 12 detik. Selanjutnya dipersilakan pembicara kedua dari tim Pro, Rudi. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Dewan Juri yang saya hormati dan selamat malam untuk semua hadirin yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Rudi Gunawan sebagai second speaker dari kelompok Pro yang akan mempertegas argumen-argumen yang telah disampaikan oleh first speaker kami tadi. Mosi yang kami perdebatkan kali ini adalah marketing automation merupakan strategi yang perlu dilakukan untuk efisiensi pemasaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk melakukan rebuttal terhadap argumen-argumen yang telah disampaikan oleh kelompok kontra tersebut. Pertama, kelompok kontra mengatakan bahwa efisiensi sama saja dengan efektivitas. Ini jelas berbeda. Dari pengertian efisiensi yang kami sampaikan sebelumnya melalui first speaker, itu berupa efisiensi adalah perusahaan mampu meminimalisasi biaya pemasaran dan mampu menyederhanakan kegiatan pemasaran dengan baik. Sedangkan efektivitas diartikan sebagai di mana perusahaan mampu melaksanakan atau mencapai tujuannya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Lalu rebuttal kedua yang akan saya laksanakan di sini adalah pertama, kelompok kontra mengatakan bahwa karakteristik dari konsumen Indonesia adalah gagap teknologi. Kita tidak bisa menyamaratakan semuanya bahwa konsumen Indonesia merupakan gagap teknologi karena kita sebagai pemasar harus memegang teguh prinsip STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Tema atau kasus yang akan saya angkat kali ini adalah Starbucks Coffee sebagai retailer kopi shop terbesar di dunia yang memiliki jaringan terluas di dunia dan memiliki gerai di hampir di seluruh dunia. Gagap teknologi yang dua sebagainya. Pertama, Starbucks Card ini melaksanakan kegiatan yang namanya marketing automation melalui fitur yang dikeluarkan bernama Starbucks Card. Apa itu Starbucks Card? Starbucks Card adalah kartu keanggotaan Starbucks yang diberikan untuk anggota atau member dari Starbucks atau pelanggan Starbucks untuk terus terkoneksi dengan Starbucks dan mendapatkan benefit-benefit yang lebih. Mengapa kita katakan bahwa dan sebelumnya juga telah disebutkan oleh first speaker bahwa ada beberapa vendor dan Starbucks itu melakukan kerjasama dengan Vendor Genius di mana dia memberikan solusi pemasaran digital untuk membantu pemasar berpengalaman mengkonversi prospek.
Marketing automation ini dinilai efisien karena pertama, memberikan benefit untuk kegiatan pemasaran. Benefitnya sendiri adalah Starbucks akan melaksanakan kegiatan email berkala pada konsumen secara otomatis berkenaan dengan produk. Jadi Starbucks tidak harus melakukan kegiatan promosi di luar, hanya perlu melaksanakan kegiatan pengiriman email otomatis. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim pro menghabiskan waktu 2 menit 23 detik. Selanjutnya dipersilakan pembicara kedua dari tim kontra Efron Kurniawan. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati, selamat malam Dewan Juri yang saya hormati, dan selamat malam tim pro. Lagi-lagi kita tahu bahwa dan kita sadar bahwa tim pro tidak mendengarkan perkataan dari kami sebagai tim kontra. Kita tidak mengatakan bahwa efisiensi itu sama dengan efektivitas, melainkan kita mengatakan bahwa efisiensi harus berjalan sesuai dengan berjalan bersama dengan efektivitas. Nah, lalu tim pro juga mengatakan bahwa hal itu marketing automation itu membangun positioning. Sekali lagi, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki fakta tentang perusahaan pelaku spamming terbesar di dunia? Tentu saja mereka tidak menjawab pertanyaan itu tadi. Lalu kita ambil contoh lagi yang tim pro mengatakan bahwa Starbucks melakukan marketing automation untuk efisiensi pemasaran. Jelas itu salah, karena secara tidak langsung kita semua mengenal bahwa Starbucks merupakan sebuah perusahaan yang terkenal dengan customer experience-nya, bukan karena marketing automation-nya. Lalu kita ambil contoh lagi perusahaan Apple, di mana Apple sendiri menerapkan customer experience yang ditiru oleh banyak perusahaan high-tech lainnya, yaitu memajang laptop ataupun MacBook ataupun iMac yang lainnya dan iPhone agar konsumen dapat mencoba dan merasakan pengalaman yang berbeda terhadap perusahaan lainnya, seperti itu. Lalu saya masuk dalam argumentasi saya. Kita juga tahu bahwa manusia di Indonesia itu merupakan makhluk sosial, ya, di mana apabila kita melakukan efisiensi pemasaran itu lebih ke arah word of mouth, seperti itu. Lalu spamming dilakukan, seperti yang kita ketahui bahwa spamming itu sangat mengganggu, di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Sitterman mengatakan bahwa kebanyakan spam itu dikirim pada saat jam malam, yaitu tengah malam pada jam 12 malam, seperti itu. Oleh sebab itu saya rasa marketing automation merupakan strategi yang tidak perlu dilakukan oleh suatu perusahaan untuk efisiensi pemasaran. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim kontra menghabiskan waktu 2 menit 18 detik. Selanjutnya dipersilakan pembicara ketiga dari tim pro Recruit. Baik, selamat malam. Langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan di sini. Di sini yang kita perlu bahas adalah kita di sini membicarakan apakah perlunya marketing automation untuk perusahaan. Tentu saja perlu. Karena apa? Starbucks sendiri menggunakan marketing automation. Karena yang pertama itu untuk memudahkan pemasaran. Yang kedua adalah meminimalisir biaya. Bisa kita lihat sendiri pemasaran dari Starbucks sendiri. Pemasaran Starbucks itu kita jarang melihat di TV. Karena apa? Karena mereka melakukan dari marketing automation sendiri. Dari sana kita bisa melihat bagaimana Starbucks untuk memudahkan cara pekerjaan pemasarannya kepada konsumen-konsumennya. Yang kedua adalah bagaimana Starbucks memanfaatkan marketing automation ini untuk meminimalisir biaya. Dan saya tegaskan lagi seperti apa yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dan kedua, bahwasanya marketing automation ini menggolongkan dari jenis kelamin, usia, pendidikan. Starbucks melakukan hal itu sebelum dari membuat smart member. Starbucks dari konsumennya mengisi formulir dari usianya, pendidikannya, dan sebagaimana dan bagaimana. Dari sana Starbucks bisa melacak bagaimana aktivitas pelanggannya untuk membeli produknya, bagaimana Starbucks untuk mencari informasi mengenai itunya, dan itu adalah memudahkan Starbucks untuk marketing automationnya untuk meningkatkan efisiensi pemasarannya. Karena apa? Karena fungsi marketing automation sendiri adalah mengembangkan pemasaran, otomasi tugas pemasaran, meningkatkan penjualan, dan mempermudah penerapan channel usaha.
Jenis-jenis software yang digunakan dalam Starbucks ini adalah Genius. Genius ini dia bisa mengirimkan secara massal. Lalu yang kedua adalah memudahkan pemasaran. Yang ketiga adalah bagaimana si Starbucks itu mengetahui aktivitas si konsumennya melalui program tersebut. Dan di sini pun banyak beberapa program-program software yang digunakan perusahaan-perusahaan besar untuk marketing atau bisnis sendiri. Karena apa? Di era yang sekarang ini yang diperlukan perusahaan adalah yang pertama memudahkan pekerjaan, yang kedua adalah meminimalisir biaya. Bagaimana di sini perusahaan itu perlu menerapkan marketing automation untuk mengefisiensi pemasarannya. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pro menghabiskan waktu 2 menit 9 detik. Selanjutnya dipersilakan pembicara ketiga dari tim kontra sosial. Oke, selamat malam Dewan Juri yang saya hormati dan selamat malam tim pro. Ya, sebelum saya memberikan argumentasi saya, izinkan saya terlebih dahulu menyanggah apa yang dikatakan oleh teman-teman dari tim pro. Teman-teman dari tim pro mengatakan bahwa Starbucks melakukan spamming kepada customernya. Sekali lagi saya ingin menanyakan, apakah jika teman-teman tim pro menerima email dari perusahaan-perusahaan yang merupakan spamming itu, apakah teman-teman membaca? Ya, apakah hal-hal tersebut efektif? Karena sebagian besar menurut apa yang dikatakan teman saya dari penelitian Zigerman, spam-spam tersebut pun tidak dibaca. Seperti kita sendiri kita tahu, kita ketika menerima spam dari perusahaan-perusahaan, kita juga tidak membaca. Ya, dan sekali lagi, itu merupakan strategi yang tidak efektif. Kenapa kita harus melakukan hal tersebut jika kita mendapatkan feedback yang sedikit gitu? Ngapain kita melakukan pemberian informasi melalui spam tapi tidak ada respon, tidak efisien artinya, dan tidak efektif tentunya. Seperti itu. Jadi, kalau dikatakan tadi, kalau menggunakan marketing automation, itu dikatakan menggunakan biaya yang sedikit. Siapa yang bilang? Teman-teman tahu nggak kira-kira berapa sih harga yang dibutuhkan untuk membeli software itu sendiri? Dan kita tentunya membutuhkan pegawai untuk memanage software itu sendiri. Dan kalau seperti yang kita dapat itu tidak efektif, seperti yang kita dengarkan dari fakta-fakta yang ada itu tidak efektif, berarti ketika ada customer yang memberikan feedback pada account tersebut, yang balas kan robot tuh, mesin ya yang balas. Apakah yang membaca itu mesin? Setiap manusia memiliki pola perilaku yang berbeda, memiliki cara penangkapan materi yang berbeda. Jadi teman-teman dari perusahaan tersebut pun akan mengirimkan pegawai untuk memberikan feedback yang lebih baik lagi dan bekerjanya akan 2 kali. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim kontra menghabiskan waktu 2 menit 12 detik. Selanjutnya dipersilakan pembicara pertama dari tim pro. Baiklah, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh speaker juga dari tim kontra. Mereka menanyakan biaya yang dikeluarkan oleh Starbucks tersebut untuk menjalankan marketing automation ini berapa. Pada dasarnya ketika Starbucks menggunakan marketing automation itu sendiri, itu sangat murah dibandingkan mereka menggunakan masalah secara konvensional. Itu pada intinya. Lalu yang kedua, tadi speaker 3 mengatakan bahwa Starbucks mengirimkan spamming kepada pelanggan-pelanggannya. Itu sama sekali salah. Mengapa saya katakan salah? Pada dasarnya Starbucks mengirimkan email kepada pelanggan yang telah mendaftar melalui Starbucks tersebut. Nah, maka dari itu mereka sangat tidak tahu bagaimana Starbucks menggunakan ataupun Starbucks menggunakan Starbucks itu sendiri. Lalu di sini saya katakan sekali lagi bahwa dengan menggunakan marketing automation itu sendiri bukan untuk melakukan positioning setelah dikatakan tim kontrak, melainkan seperti saya katakan tadi bahwa ketika perusahaan menggunakan marketing automation itu sendiri hanya untuk meresolve bagaimana cara perusahaan
menentukan segmentasi pemasaran dari perusahaan itu sendiri, seperti tingkat umur, seperti melakukan pendidikan ataupun mengklasifikasi pemasaran yang itu dilakukan oleh si startup itu sendiri sebelum mereka memberikan startup card-nya, mereka memberikan formulir kepada si konsumen isi dulu. Nah, ketika di situ misalnya bisa melihat umur si pengantin berapa, apa yang mereka sukai dan apa saja mereka tidak sukai. Nah, dari situ startup bisa mengetahui apa saja yang mereka kirim melalui email bukan spamming. Nah, lalu di sini saya katakan sekali lagi bahwa ketika startup menggunakan vendor yaitu jenis-jenis, mereka dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan tersebut. Mengapa? Ketika Starbucks mendapatkan pesanan atau pembuatan Starbucks secara tinggi, dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya konsumen mendaftarkan Starbucks itu sendiri, banyak konsumen yang loyal terhadap Starbucks itu sendiri. Di sini saya katakan sekali lagi, saya tekankan sekali lagi bahwa tugas dari marketing automation sendiri adalah segmentasi pelanggan, bukan positioning pelanggan. Lalu yang kedua adalah untuk menginformasikan pelanggan melalui email ataupun kampanye otomasi yang sudah dilakukan oleh Starbucks itu sendiri. Di sini saya tekankan sekali lagi bahwa marketing automation itu sendiri adalah solusi yang tepat bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi pemasaran mereka, di mana untuk meningkatkan pelanggan, mendapatkan pelanggan atau untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ataupun meningkatkan penjualan mereka sendiri. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim pro menghabiskan waktu 2 menit 16 detik. Selanjutnya dipersilakan pembicara pertama dari tim kontra. Ya, selamat malam para juri. Kali ini saya akan berkata bahwa sebenarnya tim pro sudah mulai inkonsisten terhadap apa yang dikatakan oleh barusan. Dia selalu bilang bahwa marketing automation adalah untuk efisiensi. Efisiensi adalah artinya penghematan biaya atau sumber daya yang digunakan. Jadi dia selalu bilang bahwa ini akan meminimalisir biaya. Dia gagal dalam mengatakan itu gitu. Yang pertama adalah Starbucks tetap melakukan promosi biasanya, tetap melakukan operasional biasanya, dan melakukan automation. Jadi cost yang sudah biasanya fixed cost ditambah dengan satu fixed cost lagi yaitu automation. Apakah itu hemat biaya? Saya rasa 1+1 sama dengan 2 bukan sama dengan hemat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia selalu bilang bahwa adanya loyalitas yang tercipta dari melakukan marketing automation ini. Apakah mendaftarkan diri Anda ke dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan promosi menjadi loyalitas? Belum tentu. Bisa saja Anda tertarik, bisa saja Anda tidak tertarik. Mungkin Anda tertarik, Anda akan datang, mungkin Anda tertarik, mungkin Anda akan menjadi kompetitor. Jadi itu tidak akan meningkatkan loyalitas perusahaan, loyalitas konsumen perusahaan Anda. Yang kedua adalah yang ketiga adalah selalu mengatakan peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan harus ada yang namanya peningkatan profit. Percuma kalau ada peningkatan penjualan, tapi kalau nggak ada peningkatan profit, itu sama dengan kita kerja bakti. Jadi di sini automation, kami melihat bahwa tim pro melakukan automation hanya untuk informasi kepada pelanggan untuk promosi. Mungkin tidak melakukan spamming, tapi menurut kami itu spamming. Yang tidak ada peningkatan profitnya. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan high touch marketing yang langsung bertemu dengan customer, itu kita bisa mendapatkan profit jelas di depan. Seperti saya bilang pertama tadi, 24,8 triliun penjualan untuk 1 minggu, apa itu nggak profit namanya? Demikian, jadi saya merasa bahwa strategi marketing automation ini sama sekali tidak diperlukan untuk melakukan efisiensi pemasaran. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim kontra menghabiskan waktu 2 menit 12 detik. Selanjutnya dipersilakan pembicara kedua dari tim pro. Selamat malam semuanya. Pertama, saya akan melakukan rebuttal lagi terhadap argumen yang disampaikan oleh kelompok kontra. Mereka mengatakan secara tidak sadar mereka telah setuju dengan apa yang kami sampaikan. Pertama, mereka mengatakan bahwa Starbucks, second speaker pada awal debat ini mengatakan bahwa Starbucks adalah perusahaan yang mengedepankan yang namanya customer experience. Apa itu customer experience? Berarti mereka mengatakan bahwa Starbucks tidak melaksanakan kegiatan marketing. Dan first speaker yang terakhir yang menyampaikan argumennya mengatakan bahwa efisiensi jelas tidak bisa dilaksanakan jika misalnya Starbucks melakukan marketing konvensional kemudian menambahkannya dengan kegiatan automatic
atau marketing automation. Jelas itu membantah argumennya sendiri. Lalu argumen yang kedua yang akan saya bantah adalah mengenai spamming. Spamming tersendiri memang benar. Siapa orang yang mau mendapatkan spam email? Ini menegaskan bahwa kegiatan otomasi pemasaran mutlak untuk dilaksanakan. Spamming biasanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan automatic marketing, di mana mereka asal tembak atau mengirimkan emailnya secara random. Namun apa? Coba bayangkan yang dilihat yang digambarkan oleh Starbucks. Starbucks hanya mengirimkan email promosinya pada customer yang memang sudah terdaftar sebagai membernya, yaitu melalui keikutsertaannya di customer Starbucks card itu sendiri. Jadi customer yang sudah membeli Starbucks card adalah customer loyal yang memang menginginkan informasi tentang Starbucks secara konsisten. Jadi itu sama sekali bukan spamming. Akan saya jelaskan lagi mengenai pentingnya pelaksanaan marketing automation merupakan strategi yang perlu dilaksanakan untuk efisiensi pemasaran. Pertama, seperti dijelaskan, Starbucks tidak melaksanakan kegiatan marketing konvensional seperti memasang iklan di billboard, memasang iklan di TV. Namun Starbucks lebih melaksanakan pendekatan pada customer experience dan juga kegiatan marketing yang baru, yaitu marketing automation melalui Starbucks Card ini. Sebelum Starbucks Card keluar pun, Starbucks sudah melaksanakan kegiatan marketing automation baru yang namanya customer voice, di mana dia bisa melakukan survei hanya dengan mengiming-imingi konsumen dengan minuman gratis, dan itu terbukti Starbucks dapat mengumpulkan data konsumennya secara lebih baik dibanding dia harus mendatangi satu persatu konsumennya. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim Pro menghabiskan waktu 2 menit 19 detik. Selanjutnya dipersilakan pembicara kedua dari tim kontra. Selamat malam Dewan Juri yang saya hormati dan selamat malam tim Pro. Lagi-lagi tim Pro tidak mengerti tentang customer experience. Akan saya jelaskan apa itu customer experience yang tim Pro itu mengerti. Menurut Utami 2012, customer experience merupakan sebuah pengalaman yang dirasakan oleh customer, oleh pelanggan, oleh pembeli untuk melakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pembelian ulang, seperti itu. Lalu tim Pro mengatakan bahwa marketing automation itu merupakan promosi yang dilakukan kepada konsumen yang loyal saja. Berarti secara definisi yang telah dikatakan oleh tim Pro itu berarti sangatlah tidak mendukung argumen mereka, karena secara tidak langsung apabila ia hanya mengirimkan email kepada konsumen yang loyal saja, itu bukanlah promosi, itu adalah customer relationship management, seperti itu. Lalu kita ambil contoh lagi, seperti itulah dikatakan oleh pembicara pertama tentang customer experience. Di sini kita ambil contoh mobil, perusahaan mobil. Apakah ia menggunakan marketing automation untuk meningkatkan penjualannya? Tidak, melainkan ia menggunakan test drive untuk meningkatkan penjualannya. Dimana ketika seseorang tahu apa yang dirasakan pada saat menaiki atau menyetir mobil tersebut, maka secara tidak langsung ia akan mencoba dan membeli mobil tersebut. Lalu kita ambil contoh lagi perusahaan lain seperti yang tadi dikatakan pembicara pertama pada putaran pertama, perusahaan low cost carrier Air Asia. Apakah Air Asia melakukan marketing automation? Tidak, melainkan ia menggunakan strategi mana low cost itu sendiri. Air Asia terkenal dengan murahnya, bukan karena terkenal mengirimkan marketing automation itu sendiri. Oleh sebab itu, saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra merasa bahwa marketing automation merupakan strategi yang tidak perlu dilakukan untuk efisiensi pemasaran. Closingnya kan lawan, nah itu hampir rata-rata closing bukan. Pembicara kedua dari tim kontra menghabiskan waktu 2 menit 8 detik. Selanjutnya dipersilakan pembicara ketiga dari tim kontra. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri sekali lagi untuk waktunya dan terima kasih buat tim Pro. Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan untuk apa kita melakukan marketing, sistem marketing yang efisien namun tidak efektif. Itu menambah biaya sekaligus menipiskan profit margin dari sebuah produk, dari sebuah perusahaan tentunya. Dan
ini kita lihat dari Starbucks, contohnya tadi seperti yang dibahas. Jika Starbucks melakukan sistem marketing konvensional seperti biasanya, lalu ditambahkan dengan sistem marketing automation yang tidak efektif, apakah pengeluaran yang dilakukan oleh Starbucks itu adalah pengeluaran yang efisien? Apakah pendapatan Starbucks akan meningkat dengan melakukan marketing automation ini sendiri? Mungkin meningkat, tapi tidak sebesar dengan sistem marketing yang digunakan sebelumnya, yaitu marketing konvensional sendiri. Jadi, menurut saya, menurut tim kami, tim Pro gagal mengatakan bahwa marketing automation sendiri lebih diperlukan daripada melakukan marketing konvensional, yaitu seperti customer experience itu. Dan sekali lagi saya menekankan bahwa marketing automation merupakan strategi yang tidak diperlukan untuk efisiensi pemasaran. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim kontra menghabiskan waktu 1 menit 33 detik. Selanjutnya dipersilahkan pembicara ketiga dari tim pro. Ini dulu kan tegas seluruh, videonya seluruh tapi argumennya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana pembicaraan kita berjalan sesuai dengan semestinya. Yang pertama adalah mereka memberikan contoh-contoh dalam metode lain, sedangkan pada mos ini kita membahas mengenai efisiensi lewat marketing automation. Yang kedua adalah mereka juga menanyakan mengenai billboard dan marketing konvensional. Kalau misalkan kita kata yang lebih jelas, marketing konvensional yang adalah seperti billboard yang mengeluarkan billboard sendiri itu adalah bank, BCA, Mandiri. Mengapa Bang? Karena dia mendapatkan diskon di sana, dan itu adalah mendukung bagaimana supaya bank mendapatkan keuntungan lagi dari promosi Starbucks itu. Lalu di sini adalah mereka bilang marketing automation tidak diperlukan bagi perusahaan. Mengapa tidak diperlukan? Nah, pada era ini perusahaan memerlukan sebuah teknologi bagaimana perusahaan dapat mempermudah fasilitas marketing dan meringankan biaya. Tentu saja perusahaan mana yang tidak ingin metode-metode marketingnya supaya mudah dan juga bisa efektif. Karena apa? Kita bisa melihat di sini fungsi dari marketing automation adalah bagaimana promosi itu ataupun orang-orang yang digolongkan sesuai usianya, sesuai umurnya, sesuai dengan Islaminya, dan sesuai dengan pendidikannya. Di sini jelas-jelas Starbucks melakukan hal tersebut supaya apa? Supaya sasaran target marketing mereka tepat pada sasaran. Dan disinilah mengapa bahwasanya marketing diperlukan bagi perusahaan. Karena apa? Marketing automation itu sudah otomatis bagaimana untuk mensegmentasikan konsumen-konsumennya dan perusahaan tidak salah target untuk mempromosikan produk-produknya ataupun produk-produk terbarunya. Jadi kami di sini sepakat bahwasanya marketing automation merupakan strategi yang perlu dilakukan untuk efisiensi pemasaran. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pro menghabiskan waktu 1 menit 48 detik. Dengan berakhirnya debat ini, maka kedua tim dipersilakan untuk berjabat tangan. Hasil pertandingan akan diumumkan dalam debaters hall nanti. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua tim, Dewan Juri dan